Majulah, bina aman, majulah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas 4 yang hebat dan penuh semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Meski sekolah di rumah, semoga semakin solih dan solihah. Tetap melaksanakan rutinitas ibadah, sholat dan juga tilawah. Insya Allah semakin berkah. Amin. Oke, agar kita tidak monoton nih menonton video pembelajaran saja, yuk kita tepuk PPK dulu. Masih ingat bukan? Silahkan berdiri dan sikap sempurna ya. Ikuti Bu Samsi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, bina amal, juara. Oke, insya Allah kita akan menjadi siswa yang juara. Juara dalam segala hal ya, terutama juara melawan rasa malas kita. Yuk kita sekarang fokus, rajin belajar dan perhatikan materi pelajaran dari Bu Samsi hari ini. Hari ini kita akan membahas tema 5, yaitu pahlawanku. KD-nya adalah 4.1, menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat bukan? Pancasila itu ada berapa 5? Ada berapa sila? Oh ya, ada 5 sila. Lambangnya adalah burung Garuda Pancasila. Yuk kita ikrarkan sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jangan lupa lambangnya ya. Sila pertama, lambangnya adalah bintang. Untuk sila kedua, lambangnya rantai. Sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Dan untuk sila keempat, lambangnya kepala banteng. Dan yang terakhir, sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Oke, berkaitan dengan pahlawan, tahukah siswa kelas 4 kira-kira gambar pahlawan siapa ini? Dari kelas 4 Anas, ada yang mau jawab? Oke, dari kelas 4 Ibnu, ada yang mau jawab? Coba yang dari kelas 4 Abu Hurairah. Oh, yang dari kelas 4 Abdullah. Oke, Bu Samsi jelaskan ya. Ini adalah gambar dari pahlawan yang bernama Raja Purnawarman. Siapakah beliau? Yuk simak. Raja Purnawarman adalah raja pemberani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, barulah keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat terhadap kerajaan Tarumanegara, terhadap rajanya yaitu Raja Purnawarman, maka telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti. Nah, prasasti itu dikenal dengan nama Prasasti Ciareteun. Gambarnya seperti di samping, di atas pojok. Nah, Raja Purnawarman juga membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya saluran air tersebut, ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Nah, jika dikaitkan dengan Pancasila, kira-kira sesuai dengan sila berapa? Ada yang mau jawab? Oke, benar sekali, yaitu sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng.
Makna sila keempat tersebut yaitu 1. Mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. 2. Cinta permusyawaratan dan demokrasi. 3. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Oke, benar ya. Masih ingat ya dulu ketika di kelas, ketika ada teman kita yang menjawab benar, maka kita akan memberikan reward. Rewardnya beri komentar. Wow, keren, it's very good gitu. Masih ingat ya? Jadi ketika nanti sudah di kelas ataupun ketika tatap muka via Zoom ada teman kita yang menjawab, kita beri support dengan memberikan komentar yang positif. Oke, selanjutnya ini kira-kira gambarnya siapa coba? Ada yang mau nebak lagi? Coba siapa? Pernah melihat patungnya kan? Ini di Semarang juga ada patungnya. Dia adalah Pangeran Diponegoro. Dari Pangeran Diponegoro yang terkenal itu adalah Perang Diponegoro, terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Perang ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut Perang Jawa. Nah, salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat. Nih, kata-katanya penting nih, perlu dicatat. Sadumuk badok sanyari bumi ditohi tekan pati. Artinya sejari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, yaitu memberikan contoh, memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya rakyat di Pulau Jawa. Keren sekali ya dari Pangeran Diponegoro. Perjuangan Pangeran Diponegoro ini sesuai dengan sila ketiga. Apa coba sila ketiganya? Ya, benar sekali, yaitu Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya, bangsa Indonesia. Oke, dengan membaca sejarah pahlawan, maka kita akan semakin bangga dengan pahlawan yang ada di Indonesia. Mereka benar-benar berjuang dan memajukan Indonesia serta menunjukkan pengamalan dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, sebagai siswa terhadap perjuangan para pahlawan, kita juga bisa loh mendukungnya. Dengan cara apa? Dengan cara rajin belajar, menyimak video dengan baik, lalu merangkumnya poin-poin yang. Nah, dengan membaca sejarah pahlawan, kita akan semakin bangga dengan pahlawan yang ada di Indonesia. Mereka benar-benar berjuang dan memajukan Indonesia, serta menunjukkan pengamalan dari Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Oke, sebagai siswa juga perlu loh mendukung perjuangan dari pahlawan. Caranya bagaimana? Caranya dengan rajin belajar, menyimak video dari bu guru, merangkumnya materi yang penting, kemudian mengerjakan tugas. Oke. Nah, agar semakin memahami materi kali ini, maka saatnya tugas. Tugas siswa kelas 4 yaitu melengkapi peta pikiran pada pahlawan berikut ini. Kira-kira pahlawannya siapa ya? Ini dia, seperti yang sudah kita bahas, yaitu Pangeran Diponegoro. Nama tokohnya nanti silahkan bisa ditulis. Kemudian perilaku yang pantas ditiru, itu apa?
kemudian perjuangan yang dilakukan, perjuangannya itu sudah melakukan apa, kemudian beliau dari daerah asal mana. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa perjuangan Pangeran Diponegoro itu sesuai dengan sila keberapa. Bisa ditulis di buku tema 5, di buku tulis ya. Oke, alhamdulillah akhirnya sudah selesai pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan semakin hebat. Sebelumnya kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izinkan Bu Samsi menyampaikan pantun terlebih dahulu. Ukiran indah sudah dipahat, dicampur dengan warna biru. Semoga kelas 4 tetap hebat, tetap sehat, dan semangat mengerjakan tugas dari guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.